Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi dalam acara ngabasah ngawangkong bareng sahabat hijrah. Di sini sudah ada pimpinan Saung Hijrah Sukabumi, Bapak Ustadz Asep Gunawan, atau orang sering mengenalnya Ustadz Oyag. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Kali ini kita masih ngebahas yang episode kemarin ya, yaitu jangan tunggu hidayah untuk berhijrah. Nah, materi yang kemarin itu jangan tunggu hidayah untuk berhijrah. Kemarin kita ngebahas tentang pertama itu niat, kemudian bersihkan hati, jiwa dan raga, kemudian berkumpul dengan orang soleh nih yang paling penting itu. Kemudian jangan menunda untuk berhijrah. Jadi jangan tunggu hidayah dulu, kita jemput hidayah. Kalau misalkan ada kesempatan untuk berhijrah, yaitu tadi ketemu sama orang-orang soleh, kita diajak untuk berhijrah, ayo lakukan. Kemudian yang kelima itu nikmati proses dan dengan kesabarannya. Berarti kita harus benar-benar menikmati prosesnya dengan bersabar. Kali ini nih ada pertanyaan dari sahabat hijrah. Untuk materi hari ini kita akan angkat, yaitu jadi dia gini, pada sejatinya setiap manusia itu tidak luput dari masa lalunya. Itu mengenai apa yang mereka lakukan. Kayak misalkan sahabat hijrah itu mempunyai banyak kesalahan saat mereka hidup. Dia tidak mengerti apa yang menurut mereka benar dan tentu menurut Allah itu benar gitu. Nah, berarti intinya yaitu kesalahan atau dosa. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalisir, kemudian memohon ampunan pada Allah gitu. Nah, pertanyaannya itu kayaknya. Iya. Oke. Lanjut Ustaz. Sekarang gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati jamuan-jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita yang tidak akan bisa terhitung oleh diri kita. Betapa besar dan betapa banyaknya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disyukuri maupun yang kita tidak pernah syukuri atau kita kufuri. Tapi tidak lantas kita harus patah semangat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Penerima Taubat kepada orang-orang yang tentunya mau bertaubat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Buat sahabat yang bertanya, semoga ini menjadi wasilah hidayah yang Allah berikan kepada kita, khususnya kepada sahabat penanya. Amin ya Allah. Sejatinya setiap manusia pasti memiliki masa lalu, tetapi ingat, manusia pun pasti memiliki masa depan ketika Allah masih memberikan kesempatan. Betul. Setiap orang memiliki hal yang jelek, hal yang buruk, tetapi setiap orang pun masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Maka kita sebagai manusia sebenarnya tidak perlu saling menjustifikasi, tidak perlu saling menghakimi. Kalau bisa, ketika melihat orang lain berbuat dosa ataupun berbuat kesalahan, hal yang pertama kita harus lakukan adalah ingatkan mereka dengan cara yang baik. Watawassaw bil haqqi watawassaw bil marhamah. Jangan lantas kita hakimi, kan begitu.
Karena menghakimi orang itu sangat mudah, bro. Betul. Tapi ketika menghakimi diri sendiri itu yang paling sulit, yang paling susah. Jadi seakan-akan kesalahan itu hanya milik orang lain, sementara kita tempat yang paling mulia, Masya Allah. Jadi kalau bisa, jadikan diri ini hakim buat diri sendiri, tapi jadikan pengacara buat orang lain. Betul. Nah, ketika kita merasa diri ini banyak dosa, segeralah kuncinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah datang kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya yang maha penerima tobat itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi. Apakah taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya wallahu a'lam. Karena hakikat taubat yang diterima itu hanya Allah yang tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Jadi gini, kadang kita mau taubat itu saking kita banyak dosanya, kita melihat ke masa lalu, ini taubat kita diterima apa tidak ya? Enggak gitu. Nah, kayak kita orang yang awam gitu, kadang kita saat mau hijrah itu takutnya itu seperti itu. Gitu. Jadi kayak begini, bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan dan menikmati sebuah dosa gitu. Kok menikmati sebuah dosa? Iya, berarti orang itu sadar bahwa dia sudah melakukan perbuatan dosa lalu dia ingin memperbaikinya. Betul. Kan gitu. Iya. Daripada orang itu tidak sadar bahwa dia itu sedang berbuat dosa. Tapi ketika orang sudah sadar bahwa itu ada perbuatan dosa, maka ada kesempatan dia untuk berubah ke arah yang lebih baik. Maka apa yang kita lakukan? Ya udah tobat saja. Gaskeun we tobat, tong kudu luak lieu, tong loba kasieun. Da nu narima tobat malin RT, lin RW, lin hansip kan gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kunaon maneh mah itu dosa maneh geus sakitu lobana, Allah mau menerima tobat maneh tah jelema nu kitu. Dibanguskeun bahasana kayak gitunya. Seakan-akan dia itu adalah pengadil gitu. Iya. Kalau saya mah gini dah, simpel. Kalau ada sahabat hijrah yang ingin bertaubat kepada Allah, lalu dia mengatakan dosaku sudah menggunung, bagaimana? Apakah Allah menerimanya? Saya mah gini aja, gampang. Kalau malam hari ini jalan aja keluar, jalan keluar rumah, lalu di luar coba lihat ke atas. Kalau memang dalam suasana lagi terang, pasti di atas itu kelihatan apa? Bintang kan? Kelihatan bintang, bulan gitu. Nah, pertanyaan saya, sinar bintang dan bulan itu kelihatan indah apa tidak? Indah kan? Iya. Indah sekali. Kenapa indah? Karena posisinya dia bisa kelihatan itu karena suasananya gelap. Ya, karena bulan dan bintang terbit di malam hari. Iya, betul. Di mana malam hari itu notabene adalah gelap. Iya. Nah, kalau bintang dan bulan kelihatan indah karena dia terbit di malam hari, itulah gambaran sebuah dosa dengan hidayah. Jadi sinar bintang dan bulan itu atau sinar bintang itu walaupun kecil tapi kelihatan gitu. Karena memang jaraknya jauh dari bumi. Kelihatan begitu indahnya karena dia bersinar di tengah kegelapan. Sinar bintang itu ibarat dosa kita. Sinar bintang itu ibarat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sementara gelap gulita itu adalah ibarat dosa yang begitu luar biasa mengelilingi diri kita. Tapi begitu cahaya bintang itu bertahan, kalau cahaya hidayah itu bisa dipertahankan oleh diri kita, maka cahaya yang kecil yang namanya hidayah itu bisa menjadi sebuah keindahan di tengah kegelapan dosa masa lalu kita. Jadi dosa masa lalu kita yang dilihat dipandang oleh orang lain begitu menyeramkan, begitu ada sinar cahaya hidayah, lalu cahaya hidayah itu dipertahankan oleh kita,
maka kegelapan masa lalu itu akan menjadi sebuah keindahan yang memperindah nilai hidayah. Apakah kita tidak ingat cerita Umar bin Khattab, sahabat Rasul? Iya. Dosanya melimpah ruah. Betul. Tapi begitu hidayah Allah ada dalam dirinya lalu diperjuangkan, apa yang terjadi? Kalau dilihat, orang nggak memandang lagi siapa Umar bin Khattab masa lalu. Tapi yang dia lihat sekarang ini Umar bin Khattab yang taat terhadap Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Maka segeralah gaskeun pokoknya nama. Gaskeun tobat. Terus gini, Ustaz. Kadang kita berbicara dengan tobat ya. Tobat itu kita memohon ampunan kepada Allah. Nah sekarang kita udah ada secerca harapan gitu, bahwasanya kalau misalkan apa yang menjadi kesalahan kita di masa lalu itu ternyata masih bisa diperbaiki, dan insya Allah gitu dengan cara tobat itu kesalahan-kesalahan kita mungkin gitu dengan harapan bisa menjadi nol atau kita menjadi lebih baik lagi gitu. Harus. Nah sekarang gini, ada pertanyaannya, gimana caranya untuk bertobat? Ya, alurnya gitu. Kadang kan misalkan orang sekarang kita berbicara dengan masalah tobat, kalau misalkan secara ini pasti tahu lah yang namanya tobat itu memohon ampunan, tapi caranya orang kadang kan bingung gitu, caranya kita mulainya dari mana dulu gitu untuk bertobat. Oke. Setiap orang tadi menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka melakukanlah taubat. Tapi taubatnya jangan tobat sambal, bro. Tobat sambal. Ampun, Anda tapi sampai beak tas sambal gitu ya. Mau ampun gitu. Udah habis ini alhamdulillah ya, gitu. Tapi taubatnya taubat yang sebenarnya taubat namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ya, yang jelas ada rangkaian taubat. Yang pertama, adanya sebuah kesadaran diri dan mengakui kezoliman diri dan menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang jadi pertama, yang pertama itu adanya kesadaran diri. Kesadaran diri, mengakui bahwa diri ini zalim. Berarti kita harus sadar dulu. Sadar dulu tuh bahwa kita adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa. Dan hari ini kita ingin kembali kepada Allah dengan cara apa? Menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menghinakan diri kepada manusia. Tapi kepada Allah harus menghinakan diri. Apa sih yang tidak hina di hadapan Allah? Betul. Dengan ada perasaan itu, maka kesombongan diri kita dengan apa yang kita miliki, dengan siapa diri kita, itu akan luntur karena kita merasa hina di hadapan Allah. Yang pertama. Yang kedua. Apa itu? Adanya rasa menyesal, penyesalan yang luar biasa karena kita sudah mensia-siakan perintah Allah. Betul. Karena kita sudah terjebak kepada tipu dayanya setan. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ternyata musuh kita itu adalah iblis, setan, bro. Dan kita menyesal karena kita sudah terjebak dengan bujuk rayu si setan itu. Sudah menjadi bagiannya ya. Udah menjadi bagian, padahal musuh cek kurang, tapi ternyata kita itu menjadi teman yang abadi. Iya, berarti saat kita ngomong setan sama orang, ternyata setan itu diri kita sendiri. Ada dalam diri kita. Dan ingat, bro, setan itu sebenarnya tidak memasukkan kita ke neraka loh. Iya. Ingat tuh, sahabat-sahabat hijrah, yang memasukkan diri kita ke neraka diri kita, bro. Kenapa? Sendiri. Karena setan mah tidak punya fungsi untuk memasukkan manusia ke dalam neraka. Fungsi setan hanya menggoda. Nah, karena kita tergoda, akhirnya kita yang mencemplungin diri karena senang neraka gitu. Nah, itu yang kedua ya. Oke. Dan selanjutnya itu yang ketiga. Hatinya itu apa ya? Hatinya itu luluh dan mudah menangis ketika dia mengingat masa lalu. Iya. Jadi ketika kita sujud, ketika berdoa kepada Allah, kita menangis karena dosa-dosa kita yang sudah dilakukan. Nabi Adam alaihissalam saja begitu luar biasa memohon ampunan kepada Allah dengan membaca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Itu tuh doa bukan sembarang doa, tapi doa memohon ampunan kepada Allah yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu berpuluh-puluh tahun, bro. Baru Allah mengatakan mengampuni. Nah, sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW memiliki kesempatan yang luar biasa dibandingkan umat-umat yang lain, bahkan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Siapapun orang yang bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah, sebesar apapun dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Oke. Sebelum ajalnya menjemput gitu. Masya Allah, maka bersyukurlah kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya, ini perbanyaklah istighfar. Oke. Perbanyak. Jadi setelah kita mengakui kesalahan, mengakui kezaliman kita, menyesali apa yang kita pernah lakukan, yang ketiganya ya tadi, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan hanya istighfarnya itu bukan hanya diucapkan saja, tetapi benar-benar masuk ke dalam hati kita, sehingga apapun yang diucapkan istighfar, apa yang kita lakukan, dibacakan di dalam bibir ini akan menjadi istighfar dalam implementasi kehidupan. Jangan istighfar dalam mulut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tetapi begitu selesai membaca astagfirullahaladzim, balik lagi, berbuat maksiat lagi kita. Kalau biasa ngomongin orang lagi, biasanya korupsi lagi, biasanya nipu lagi kan gitu. Kadang kan gini ya, kita saat melakukan kesalahan ya, astagfirullahaladzim, tapi besoknya melakukan lagi. Itu dapat sambal kan? Sambal. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Oke, sebentar Ustadz, kita jeda dulu, masih ada yang selanjutnya ya? Oh, masih ada. Masih ada. Oke, jadi buat teman-teman yang mau dengerin podcastnya bisa di aplikasi Anchor.fm, kemudian di Spotify, cukup cari aja SHS Podcast, kemudian di Google Podcast juga kita udah ada ya SHS Podcast. Nah, untuk ininya bisa di YouTube. Kalau yang tidak bisa mengaksesnya, nanti kita akan bagikan, kita share di grup WA, kemudian di Facebook juga. Kita tinggal klik langsung menuju ke tempatnya. Nanti di Facebook juga ada nih podcastnya nih, kita upload di Facebook. Dan gini, dan ini mudah-mudahan ini menjadi ladang amal. Iya, ladang amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Iya, mungkin dengan media ini kita share ke teman-teman tentang kehijrahan, ini menjadi wasilah untuk kita berjuang menjadi lebih baik lagi. Amin. Dengan cara mengajak teman-teman untuk share sebanyak-banyaknya, kemudian silakan diikuti. Nah, syukur-syukur bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan itu bisa di DM ya di Instagram juga, Saung Hijrah Sukabumi, saunghijrah.smi. Di situ ada pokoknya Saung Hijrah Sukabumi. Ya. Oke, kita lanjut lagi Ustadz, yang berikutnya gaskeun. Oke, yang berikutnya yang jelas berarti kalau kita pernah mengambil barang atau hak orang lain. Iya. Kalau kita pernah mengambil hak orang lain, misalkan ada yang korupsi nih, ataupun yang maling, ya kan, betul, yang nyolong gitu kan, panjang lengan, atau bahasa kerennya kreativitas tangan gitu kan, kreativitas tangan. Maka apa yang harus dilakukan sebagai bentuk taubat kita, yang mengembalikan harta yang kita ambil. Gitu. Kalau tidak mampu karena memang habis, memang udah dimakan, ganti. Kita datang, kalau memang punya ganti kita ganti, kalau tidak kita terus terang dan mohon diridhokan. Selama tidak diridhokan, teruslah berjuang, bro. Karena itu ada hakul adam, ada sesuatu yang berhubungan dengan hablum minanas, dan itu harus dikelirkan, kan gitu, sampai orangnya itu memaafkan dan meridhokan, kan begitu. Karena gini, tidak sedikit orang merasa diri lebih hebat ketika dia sudah taat. Betul. Ini kawan-kawan, kawan-kawan ya hijrah. Kita kalau sudah berhijrah, jangan pernah merasa diri paling hebat. Karena demi Allah, kita bisa sujud kepada Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Karena Allah berikan hidayah kepada kita. Maka apa tugas kita? Doakan kawan-kawan kita untuk bisa mendapatkan hidayah seperti kita. Terus orang taat itu bukan berarti orang yang tidak berkeinginan untuk melakukan maksiat, bro. Sorry. Betul. Orang yang taat itu bukan berarti dia adalah orang yang tidak punya keinginan untuk bermaksiat. Tapi kenapa tidak melakukan? Karena dia nafsunya sudah dikalahkan dengan rasa takutnya kepada Allah. Berarti egonya ya. Jadi egonya
egonya untuk bermaksiat, iya, itu dikalahkan dengan rasa takutnya dia dengan Allah. betul. Bukan berarti kita gini, kayak kita misalkan, mohon maaf nih, ketika kita mendengar azan, kenapa kita itu segera melaksanakan sholat atau ibadah? Padahal ada keinginan, apalagi ketika misalkan kita nongkrong apa gitu kan, kehayangan nama nggak saya teruskan main gitar-gitaran gitu kan, nyanyi-nyanyian. Tapi kenapa kok kita langsung ketika kita main gitar misalkan, bergitar-gitar nyanyi-nyanyian, ketika dengar adzan lalu kita berhenti, lalu kita berangkat? Kenapa? Bukan berarti tidak ada peluang untuk melanggar perintah Allah. Iya, banyak loh. Tapi ternyata ego kita, alhamdulillah, disitulah harus disyukuri. Iya. Ego kita sudah terkalahkan dengan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang takut dengan Allah, gitu kan? Karena betapa Allah menjamin atau menyampaikan dalam Quran surat ke-35 ayat ke-28, Quran surat ke-35 itu Quran surat Fatir. Iya. Yang potongannya salah satunya adalah innama yasyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah dia ulama. Maka kalau kita ingin takut dengan Allah, dekatlah dengan ulama. Iya. Dekatlah dengan para kiai, dekatlah dengan para ustadz. Dekat biar dengan orang-orang soleh. Dekatlah dengan orang-orang yang kembali lagi kemarin. Iya. Kan gitu. Terus dan yang tidak kalah pentingnya juga, kenapa ketika kita melihat ada orang yang bermaksiat, bukan tidak memiliki iman nih, catat. Iya. Orang yang bermaksiat bukan tidak memiliki iman, brother. Hanya saja imannya terkalahkan dengan hawa nafsu durjana. Nafsunya. Jadi kembalikan kayak tadi. Kalau tadi mau orang taat, bukan tidak mau bermaksiat, tapi kemaksiatannya itu terkalahkan dengan rasa takutnya dengan Allah. Iya. Tapi kenapa ketika ada orang yang bermaksiat, bukan berarti dia tidak iman. Tapi keimanannya itu terkalahkan dengan hawa nafsu yang durjana. Iya. Sehingga ya udah, gimana nanti aja. Bukan nanti gimana ya? Nah, bukan nanti gimana. Kan begitu. Nah, itu jadi yang ketika kita pernah ngambil harta orang lain, maka segeralah kembali. Oke, kita jeda dulu nih, saya ada pertanyaan. Jadi gini, misalkan kita pernah melakukan sesuatu di masa lalu, itu menjadi histori atau pengalaman kita. Nah, setelah kita berhijrah gitu, kebanyakan kan orang kadang orang itu masih bangga dengan masa lalunya gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu gimana kita menyikapinya? Apakah kita harus bangga dengan masa lalu, kemudian kita istighfar dan sebagainya? Itu apakah itu harus menjadi contoh saja? Apakah kita harus menutup masa lalu kita, jangan dibuka-buka lagi gitu? Ya. Jadi gini, setiap orang tadi kembali lagi pasti kan punya masa lalu. Betul. Dan bagaimana cara menghapus masa lalu itu? Rasulullah SAW pernah menyampaikan, barang siapa orang yang berbuat kejahatan ataupun berbuat dosa, maka ikutilah dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan dosa. Jadi kalau seandainya dulu masa lalu kita ini seorang pembuat dosa, nah kita menyadari semuanya perbuat dosa, pasti. Nah, maka bagaimana cara menghapusnya tadi? Hari ini kita isi hari-hari kita dengan perbuatan yang baik, dengan perbuatan yang dalam tanda kutip sesuai dengan perintah dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, kontribusi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat lebih baik. Nah, bagaimana dengan masa lalu kita? Masa lalu itu tidak bisa dilupakan. Asli, tidak bisa dilupakan. Tetapi jadikan masa lalu itu sebagai gambaran supaya kita ke depan tidak melakukan sesuatu yang seperti masa lalu. Betul. Kalau ibaratnya ini, jadikanlah masa lalu itu kata spion. Sekali-kali untuk melihat, masya Allah, dulu saya pernah melakukan ini. Oh ya Allah, dulu saya pernah melakukan. Mohon maaf misalkan saya pemabuk. Saya hari ini bagaimana? Ya jangan dimabuk lagi. Karena salah satu biang keroknya dosa. Biang keroknya dosa itu mabuk, bro. Mabuk khamar, bukan mabuk janda. Makanya di Quran juga diharamkan. Bahkan orang yang mabuk itu tidak boleh, jangankan sholat, mendekati yang sholat juga jangan. Wala taqrabus shalah, janganlah mendekati sholat. Bahkan luar biasa lagi,
Seorang yang tidak pernah berzina, seorang yang tidak pernah membunuh, akan mampu melakukan perbuatan dua dosa itu gara-gara mabuk. Karena tidak sadar ya. Karena tidak sadar. Iya. Dia mabuk, akhirnya dia membunuh dan dia berzina. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi itu tidak bisa kita hapuskan misalkan. Ya udah jangan dihapuskan, tetapi menjadi gambaran untuk ke depan tidak lagi melakukan hal seperti itu. Oke. Kita masih gini, cara bertobat itu, untuk cara bertobat itu baiknya kita saat hijrah itu seperti apa sih? Maksudnya dilakukan kapan gitu? Apanya? Kita untuk bertobatnya gitu. Ya jelas kan nanti ada rangkaian ketika kita sudah melakukan dan sudah sadar dan kita ingin melakukan taubat, tadi rangkaiannya sudah dilakukan. Ada lagi kita juga melakukan sholat taubat tuh. Sholat taubat. Sholat sunnah 2 rakaat tetapi diniatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini intinya. Gampang tapi susah. Gampang tapi susah. Betul. Gampang diucapkan, susah dilakukan. Iya, susah dilakukan. Orang melakukan taubat. Orang itu benar taubat. Iya. Ketika dia berusaha lebih baik. Iya. Cirinya satu aja dulu. Istighfar udah bagian. Udah. Tapi istighfar, mengakui kesalahan, menyesal itu akan dibilang bohong. Kalau seandainya tihangnya taubat tidak dilakukan, tidak diamalkan. Sholat. Tapi itu sholat nanti kita akan bahas. Oke. Di pertemuan yang selanjutnya. Yang ini aja terakhir nih. Oke. Terakhir. Buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jangan pernah lelah untuk menggapai mardotillah. Jangan pernah lelah untuk kita berhijrah. Tadi mumpung kita masih punya kesempatan hidup, mari kita lakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kecil hati, orang yang bertaubat itu Allah sudah jamin dalam Al-Qur'an, siapapun orang yang bertaubat akan dijamin kehidupannya bahagia. Jangan pernah kecil hati ketika kita bertaubat. Jangan pernah kita ragu untuk bertaubat, karena jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-70. Ila man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu jaminan Allah. Itu kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sejahat apapun ketika kita sudah bertobat, Allah akan gantikan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih mardotillah dengan kita berhijrah, dan taubatan nasuha itu obatnya untuk menggapai akhirat. Tobatlah sebagai obat untuk menggapai akhirat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Tadi ya kita rangkum dulu sebentar. Jadi apa yang harus kita lakukan saat kita menjadi lebih baik lagi? Ingat dengan kebaikan. Kemudian ada lagi, kita harus bertobat. Kemudian lanjut bersyukur. Nah, di sini ada cara-cara bertobat. Tadi adanya kesadaran diri, kemudian ada rasa penyesalan, kemudian hati kita itu luluh. Hati kita luluh itu dalam artian tidak sombong lagi, ingat dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita perbanyak istighfar. Nah, terus kemudian mengembalikan hak orang lain. Ya, hak orang lain ya. Kemudian kita hilangkan rasa takut. Nah, ini yang paling penting itu saat kita bertobat itu perlu keberanian. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita mungkin kalau berantem itu spontan ya dengan emosi. Kenapa saat bertobat itu kita menjadi seorang pengecut? Nah itu, kita jangan sampai jadi seorang pengecut. Karena apa gitu? Saat kita berantem sama orang lain, kita
mungkin bisa membela diri. Kenapa? Kita saat bertobat juga ada yang lebih yang harus kita bela itu diri kita loh, di depan Allah untuk mencapai suatu ridhonya Allah, yaitu menjadi lebih baik lagi. Oke, itu aja untuk podcast hari ini ya. Nanti kita di podcast berikutnya itu kita dengan tema hijrah meraih berkah. Nanti kalau misalkan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan melalui DM atau nanti di Facebook atau mungkin di WA juga untuk tema berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.